adik-adik, selamat datang kembali di channel Trik Fisika. Pertemuan kita ini akan melanjutkan materi tentang gaya dan hukum Newton ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Langsung aja kita mulai. Gaya dan hukum Newton. Jenis-jenis gaya. Yang pertama, gaya berat atau W adalah massa benda yang telah dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Arah gaya berat selalu tegak lurus ke bawah ya, menuju pusat gravitasi. Contohnya bola yang dilemparkan ke atas pasti akan kembali lagi ke tanah karena pengaruh gaya berat tersebut. Adapun rumusnya sebagai berikut. W sama dengan M kali G. W itu gaya berat atau N dan G gravitasi bumi ya. Satuannya M per S kuadrat. Kemudian S sama dengan M kali G per V. Di mana S bisa juga Rho kali G. Dengan S berat jenis, satuannya Newton per meter kubik dan Rho adalah massa jenis, kilogram per meter kubik. Selanjutnya, gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan antara dua permukaan, arahnya tegak lurus terhadap kedudukan benda. Contoh, sebuah buku diletakkan di atas meja, maka buku tersebut akan mengalami gaya normal dari titik dasar buku menuju ke atas secara tegak lurus. Jenis gaya yang ketiga yaitu gaya gravitasi atau G, gaya yang bekerja yang berasal dari gaya tarik bumi. Besarnya gaya gravitasi itu bergantung pada massa benda ya. Jadi semakin besar massanya maka gaya gravitasinya semakin besar. Contohnya buah kelapa yang jatuh dari pohonnya menuju ke pusat bumi. Kemudian jenis gaya yang keempat yaitu gaya tegangan tali atau T. Ya, gaya yang bekerja ketika tali dalam keadaan tegang. Contohnya, benda diikat dengan tali, kemudian benda tersebut digantungkan di atas permukaan tanah, maka benda tersebut bekerja gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Selanjutnya, jenis gaya yang kelima yaitu gaya gesek atau FG. Gaya yang dihasilkan oleh dua permukaan benda yang saling bergesekan di mana arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Contohnya saat kita berjalan di atas lantai tanpa tergelincir karena ada gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai, yaitu gaya geseknya ke arah belakang, sedangkan gaya dorongnya ke arah depan. Contoh balok, sebuah balok ini ada gaya N ke atas, kemudian N itu gaya normal ya, kemudian W ke bawah gaya berat. Nah, arah geraknya misalkan ke kanan, maka gaya geseknya ke arah kiri. Dari gambar ini dapat kita ketahui jenis-jenis gayanya, yaitu pada sumbu X, sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, pada sumbu X ini kan ada dua, gaya gerak itu F ke kanan, minus gaya gesek ke kiri. Berarti F min Fg sama dengan M kali A. Di mana Fg itu mu kali N. Fg itu mu, N itu M kali G. Dari gaya sumbu Y tadi ya, sigma Fg sama dengan 0. Yang ke atas itu gaya normal N minus yang W ke bawah sama dengan 0. N sama dengan W sama dengan M kali G atau M kali G, dengan mu koefisien gesekan. Selanjutnya jenis-jenis gaya gesek. Yang pertama gaya gesek statis, ini bekerja pada benda diam. Ada mu S koefisien gesek statis, di mana mu S itu lebih besar dari mu K. Mu K itu gaya gesek kinetis, ini bekerja pada benda bergerak, di mana mu F, mu S itu lebih kecil dari mu K.
Ini kemudian kita masuk ke aplikasi hukum Newton. Hukum Newton kedua, misalkan sebuah benda digerakkan oleh gaya 10.000 Newton dan ditahan gesekan udara sebesar 1.000 Newton, maka jika massa mobil 1.500 kg, berapa percepatannya? Diketahui resultan gaya yang bekerja pada mobil itu sigma F sama dengan 10.000 gaya tersebut dikurangi gesekan, yaitu 1.000 Newton. Hasilnya kan 9.000 Newton. Karena arahnya berlawanan tadi ya, dan massa 1.500. Ditanya percepatan A. Berarti cara mengerjainya A sama dengan sigma F per M sama dengan 9.000 dibagi 1.500, hasilnya 6 meter per second kuadrat. Aplikasi yang kedua, misalkan katrol. Sebuah katrol ini kan ada dua beban, M1 dan M2. M1 mempunyai berat W1, M2 mempunyai berat W2. Dengan T1 itu tegangan tali beban pertama, T2 tegangan tali beban kedua. Nih, itu percepatan keterangannya T1. Nah, ini ya. Ini misalkan massa benda kedua itu lebih besar, berarti M2 lebih besar daripada M1. T-nya sama tegangannya, T1 sama dengan T2. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, ini arahnya berarti M1 ini ke atas, M2-nya ke bawah. Berarti W2-nya positif, W2 min T2 plus T1 min W1 ke arah atas sama dengan M total kali A. Dimana T min T2 plus T1 kan bisa dicoret. Berarti tinggal W2 min W1 sama dengan M1 plus M2 kali A. Ini resultan gaya yang pertama. Sigma F sama dengan M kali A, dimana sigma F itu T1 min W1 sama dengan M1 kali A. T1 sama dengan M1 kali A plus W1. Kemudian resultan gaya benda kedua, sigma F sama dengan M kali A. Berarti W2 min T2 sama dengan M2 kali A. T2 sama dengan W2 min M2 kali A. Selanjutnya aplikasi yang kedua pada lift. Nah, lift ini misalkan bergerak naik, berarti sigma F sama dengan M kali A. Karena naik berarti T-nya positif, T min W yang ke bawah sama dengan M kali A. Berarti hasilnya T sama dengan M kali A plus W. M kali A plus W sama plus M kali G. Berarti T sama dengan M kali A plus G. Nah, kalau bergerak ke bawah berarti tinggal sigma F sama dengan M kali A. Berarti arahnya yang ke bawah W min T sama dengan M kali A. T sama dengan W min M kali A. T sama dengan M kali G min M kali A. Berarti T sama dengan M kali G min A. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video-video materi berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa.